Legenda Lubuk Sendawali. Kisah dari Provinsi Lampung. Kalianda merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kalianda memiliki banyak objek wisata pantai yang indah. Lokasinya yang berada di bawah Gunung Raja Basa dan Teluk Lampung memberi anugerah keindahan alam yang mempesona. Seperti daerah di Nusantara lainnya, Kalianda juga memiliki legenda yang terkenal bernama Lubuk Sendawali. Dahulu kala, di Kalianda hiduplah dua kakak beradik yatim piatu. Kakaknya bernama Genta dan adiknya bernama Nurma. Sepeninggal kedua orang tuanya, mereka bingung bagaimana melanjutkan kehidupan. Beruntung, tetangga mereka baik hati mau menolong mengolah tanaman padi. Untuk lauk makan setiap hari, Genta mencari ikan di sungai dan membakarnya. Nurma senang sekali makan ikan bakar. Selain mencari ikan, Genta juga memikat burung punai di pohon yang berbuah. Pikat terbuat dari getah pohon nangka. Pikat yang menempel pada sayap burung punai jadi lengket dan mudah untuk menangkapnya. Abang masih ingat tempat ayah memikat burung punai? Tentu saja, abang selalu ingat. Suatu kali, ketika Genta memikat burung, ada kejadian aneh. Tidak ada satupun burung yang menempel pada pikat yang ia pasang. Kemana perginya burung-burung itu? Kenapa sepi sekali? Tiba-tiba, seekor monyet ekor panjang melompat dari dahan pohon, membuat Genta terkejut. Genta lelah. Ia tidak ingin pulang tanpa membawa bahan makanan untuk adiknya. Genta berpikir keras sambil istirahat di sebuah pohon besar. Tatkala ia menengok ke samping tempat duduknya, Genta melihat telur ular besar. Aku bawa pulang saja telur-telur ini. Lumayan untuk makan siang, daripada tidak ada lauk sama sekali. Genta bergegas pulang membawa bungkusan daun yang berisi telur. Ia menyeberangi sungai dan berhasil menuju permukiman rumahnya. Nurma, lihat apa yang abang bawa. Apa itu, Bang? Buka saja. Ini kan telur ular. Abang mau makan ini? Iya, Nurma. Maafkan abang ya. Hari ini tidak berhasil memikat burung. Meski berat hati, Nurma tetap memasak telur ular. Namun, Nurma hanya mau memasak tanpa mau memakannya. Aku tidak mau makan telur ular, Bang. Orang bilang kalau makan ular, kita akan berubah menjadi ular pula. Ada-ada saja. Kalau kau tidak mau, biar abang saja yang makan. Aneh. Selesai makan, Genta jadi merasa kehausan. Nurma sudah bolak-balik mengambilkan air minum hingga persediaan air di rumah habis. Tapi Genta tetap kehausan. Akhirnya, Nurma mengambil air di sumur tetangga. Nurma, untuk apa kau ambil air sebanyak itu? Entah, Kak Uli, abang merasa kehausan terus-menerus. Sesampainya di rumah, Nurma terkejut mendapati seekor ular besar berada di rumahnya. Abang gimana? Abang, ada ular! Nurma, ini abang. Abang sudah berubah menjadi ular. Nurma semakin bingung dan ketakutan mendengar ular bisa bicara. Ular itu memang benar abangnya yang sudah berubah rupa. Abang, lalu Nurma harus bagaimana, Bang? Sudahlah adikku, daripada kau bersusah payah mengambil air terus-menerus, lebih baik kalau abang saja yang ke Lubuk Sendawali. Tapi tempat itu berisi ular-ular besar. Nurma takut ular-ular besar di sana mengeroyok abang. Abang akan membela diri. Nurma naik ke punggung abang ya. Jangan lupa bawakan serumpun selasih dan teruslah berdoa ketika abang masuk ke Lubuk Sendawali. Nurma menuruti permintaan kakaknya. Ia menaiki punggung kakaknya yang telah menjadi ular. Di perjalanan, warga kampung ketakutan melihat ada ular besar lewat. Tolong, ada ular besar. Tolong! Mendengar permohonan Nurma, warga kampung akhirnya membatalkan niat untuk membunuh ular. Genta dan Nurma bisa melanjutkan perjalanan lagi. Namun di kampung berikutnya, Nurma pun harus menghalau penduduk setempat yang ketakutan sekaligus berusaha membunuh ular Genta. Jangan dipukul, jangan dibunuh. Ia adalah kakakku yang sedang berjalan menuju Lubuk Sendawali. Tolong, jangan sakiti kakakku.
Beruntung, Nurma kembali berhasil membujuk warga yang ketakutan. Hingga akhirnya mereka sampai di Lubuk Sendawali. Begitu tiba di Lubuk Sendawali, Nurma segera turun dan menanam biji selasih di pinggir lubuk. Ingat Nurma, jika selasih ini tumbuh subur, berarti abang menang melawan ular-ular besar. Tapi jika selasih ini layu, berarti abang dalam kesulitan dihimpit ular-ular besar. Dan jika selasih mati, berarti abang juga mati. Nurma akan ingat pesan abang. Tidak lama kemudian, ular Genta pun masuk ke dalam lubuk. Nurma menunggu di tepi sungai tak jauh dari lubuk. Sambil menunggu, ia terus mengamati selasih yang ditanamnya. Jika selasih segar, ia merasa sangat senang. Sebaliknya jika layu, ia menangis seorang diri. Begitu terus selama berhari-hari. Suatu ketika, ular Genta yang terus melawan ular besar akhirnya kalah dan mati di dalam Lubuk Sendawali. Selasih yang ditanam adiknya pun mati. Nurma menangis sejadi-jadinya. Karena kesedihan yang teramat sangat, Nurma memanjat pohon besar melalui akar-akar gantungnya. Di atas pohon itu, ia terus menangis, mengingat dan mendoakan abangnya. Beberapa hari kemudian, seorang anak raja yang sedang berburu mendengar suara tangis. Semakin lama, suara tangis itu terdengar semakin dekat. Dari mana suara tangisan itu berasal? Ketika melihat ke atas, anak muda tersebut merasa silau oleh sebuah cahaya di atas pohon dan melihat anak perempuan menangis. Ia pun segera memerintahkan hulu balangnya untuk menurunkan gadis yang tengah menangis itu. Setelah turun, anak raja pun mengajak Nurma untuk ikut serta ke kerajaan. Aku senang diajak ke istana, tapi aku masih punya abang yang harus aku selamatkan. Di mana abangmu? Ia ada di dalam lubuk. Sepertinya abangku sudah meninggal karena selasih yang aku tanam juga sudah mati. Tenanglah, aku akan menolong abangmu. Pemuda tersebut memanggil ketujuh anjingnya yang memiliki kekuatan ajaib untuk menyedot air dari lubuk. Tidak lama kemudian, air dalam lubuk menyusut. Terlihatlah di dalam lubuk itu ular-ular yang hidup di dalamnya. Yang mana abangmu? Abangku tidak ada. Ia sudah mati dan berada di dasar lubuk. Rupanya, tidak hanya anjingnya yang memiliki kekuatan ajaib. Anak raja juga memiliki ilmu sakti untuk mengembalikan orang yang sudah meninggal dengan menggunakan 7 batang lidi sakti. Anak raja membalik-balik ular yang ada di lubuk sampai akhirnya ia menemukan abang dari gadis tersebut yang sudah meninggal. Anak raja memukulkan ke-7 lidinya pada tubuh ular dengan membaca mantra dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan permohonan anak raja. Abang dari gadis tersebut hidup kembali seperti semula. Betapa bahagianya Nurma melihat abangnya hidup kembali. Mereka mengucapkan terima kasih berulang-ulang pada si anak raja. Melihat kakak beradik saling berpelukan, anak raja semakin iba. Ia mengajak kedua kakak beradik itu untuk tinggal di istana kerajaan. Sementara itu, raja dan permaisuri cemas menunggu kepulangan anaknya. Dari kejauhan, mereka melihat kedatangan anak bersama rombongannya. Anakku, lama sekali kau berburu. Apakah kau dapat hasil buruan? Tidak, Ayahanda. Hamba justru bertemu 2 kakak beradik ini. Mereka membutuhkan pertolongan ketika beradu di Lubuk Sendawali, dan aku berhasil menolongnya. Jika Ayahanda berkenan, bolehkah mereka tinggal di sini? Melihat Genta dan Nurma, raja pun mengizinkan mereka tinggal di istana. Tinggallah di sini. Mudah-mudahan kalian berdua senang tinggal bersama kami. Sejak saat itu, kedua kakak beradik tersebut hidup bersama di istana kerajaan. Seolah membawa keberuntungan, semenjak kedatangan mereka berdua, kerajaan semakin makmur dan sejahtera. Tidak berapa lama, ketika Nurma beranjak dewasa, anak raja pun meminangnya. Melihat budi baik Nurma dan ketulusan anaknya, raja pun merestui pernikahan keduanya. Maka digelarlah pesta pernikahan keduanya selama 7 hari 7 malam yang dihadiri seluruh rakyat kerajaan dengan hidangan yang mewah. Semua yang hadir pun turut bahagia menyaksikan pernikahan anak raja dan Nurma. Akhirnya, 2 kakak beradik hidup bahagia.